Nama gue Jibo, nama aslinya Fajri Dimyati dari Kret Lab. Kret Lab itu awalnya dari 2014. Nah, bergeraknya si Kret Lab ini didasarin dari gue sendiri pribadi gitu, mau buka usaha gitu. Ya udah jenuh sama dunia perkantoran lah. Terus satu sisi itu, yang kedua itu dulu memang punya historical sendiri dari pribadi ya gitu. Ketika sepatu rusak itu masih kan cari tempat yang bisa servis gitu ya. Gitu. Nah, gue dalamin ini tuh pertama itu belajar otodidak sampai ya terus sampai sekarang juga masih belajar sih. Kret Lab itu jasa servis, jasa custom, jasa untuk ya customnya itu kan ada ya custom material, custom painting. Satu itu kita pun ada produk, kita jualan produk juga, jualan part-part sol yang memang yang pasar mau lah gitu. Nah, custom itu kan banyak kan memang general nih. Kalau memperkecil lagi, scope itu ada custom itu ibaratnya tuh kayak kita ganti sol nih dari yang original, sepatunya itu rusak bawahnya, kita ganti dengan yang berbeda. Ya kan itu disebutnya kayak hybrid sole atau sole swap kan. Buat jasa servisnya itu sole swap. Sole swap sendiri itu kan pergantian hampir yang sama. Sebenarnya bisa juga jadi generate itu diturunkan menjadi berbeda sole juga disebutnya sole swap juga bisa. Oh, misalkan kalau Air Max One sole swap ya dengan yang sama dengan Air Max One. Nah, kalau hybrid misalkan upper Air Max One sol bawahnya bisa pakai dengan Air Max 95, 90. Nah, itu disebutnya hybrid sol karena kan berbeda bentuk sol dari yang aslinya gitu. Custom sepatu itu luas banget. Sebenarnya luas banget dan misalkan ada beberapa kategori. Kayak kita nih sepatu semua warnanya itu all white misalkan. Kita main custom painting, dikasih warna hitam kah gitu, main putih hitam itu udah custom. Kalau nggak dari misalkan gue mau ganti solnya nih, misalkan awal basicnya kita sebutlah taruh Air Force One, gue mau ganti pakai solnya naik kijang, udah custom sol, masuk ke generalnya custom gitu kan. Tapi ada juga yang bilang enggak, buat ganti sol aja jadi ya hybrid sol, tapi masuk custom juga gitu. Terus ada lagi kita ngerubah source dari yang otentik nih, misalkan source-nya warnanya putih dari si yang rilis itu, kita ganti warna putih tapi dengan pattern leather, itu udah custom masuknya. Produknya sendiri ada beberapa sih, masih belum banyak, tapi sudah ada beberapa yang untuk compatible sole-nya. Produknya kita itu ada dari Kret Lab itu ada cleaner, ada produknya ada lem, ada juga sol, compatible solnya kan gitu. Kita bikin ada beberapa kategori, ada memang trainer atau runner sol, ada capsule. Capsule sendiri ada beberapa jenis, ada solnya sendiri ada boot yang memang ya kita pakai, ada vibram, ada sol lokal juga gitu. Selamat hari ini kedatangan teman-teman dari Kret Lab. Ada Ibo dan Mas Cakra menghidupkan sepatu yang sudah harusnya tiwas. Ini sepatunya jadi kayak gini.
itu dari pertama tuh udah chatnya udah lama sih sebenarnya sama si Mas Ujo itu. Ada mulai dari mungkin 2017 atau 2018 sih fixnya sering ngobrol tuh. Terus sering nanya buat kasus ya servis, buat kasus yang kalau custom itu seperti apa. Nah kebetulan baru ini sih baru masuk. Nah udah itu dia masukin itu jenis Air Max One Mid. Nah, dia itu ada kerusakannya udah pasti Air Max One itu crumble lah gitu kan, crumble sole dia kan karena materialnya polyurethane tuh. Nah, kebetulan kita ada compatible sole yang model trainer berbahan pylon gitu. Nah, itu juga ada tektokan sama Sujo buat customnya seperti apa gitu. Nah ada beberapa part juga yang diganti karena mengingat waktunya usia si material itu solnya crumble, bagian uppernya ada yang sintetik material jadi pada rusak gitu kan. Nah, itu ada yang diganti gitu. Ya banyak faktor, pada intinya sih karena usia material ya. Kalau yang berbahan sintetik itu pasti ada umurnya kalau di material upper ya gitu. Tapi kalau kita compare nih misalkan material uppernya sintetik dengan yang genuine, pasti yang genuine akan bertahan lebih lama gitu. Genuine produk misalkan genuine leather sama synthetic leather gitu. Biasanya tuh synthetic leather itu kayak terkelupas, mengelopek gitu. Terus kayak kalaupun itu ada yang sedikit kayak apa ya, kalau kena panas itu kayak melepuh. Kayak melepuh gitu. Abrasi kali ya. Abrasi. Terus lembab, faktor udara juga. Penyimpanan, pemakaian. Terus misalkan habis kita pakai kotor, kita langsung masuk ruangan simpan gitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh gitu. Dibersihkan dulu baru masuk ruangan penyimpanan. Tahun-tahun 85 itu masuknya ke arah kolektor item mungkin ya. Itu ada dari Google kita bisa cari dari spesifikasi tahun 85 itu seperti apa misalkan sepatunya. Nah dari dari label text size-nya itu juga ada kategori. Nah biasanya penempatannya itu kalau tahun 85 itu ada yang made in Korea, kalau 84 itu ada made in Taiwan. Nah terus dia ada di bagian liningnya itu ada memang tahunnya, tahun produksiannya. Kalau kelebihan sih mungkin nggak ada ya, sama aja sebenarnya gitu. Cuman lebih kalau kayak orang dapat kayak rilisan pertama tahun 85 atau orang beli tahun 1985 yang pertama kali rilis ya mungkin dari orang-orang tersebut punya sesuatu yang bisa pride atau wah gitu atau ya amazing aja bisa dapetin gitu. Nah kalau bicara harga mungkin ada yang gue nggak tahu juga spesifikasinya seperti apa, harganya itu kenapa tinggi. Tapi kalau kita ngeliat pasar itu juga naik turun kan. Penjual pun ada yang tinggi ada yang rendah. Ya mungkin ada pasar yang dimana itu yang menggerakkan itu dan ada value-nya juga di sana gitu. Kalau misalkan restorasi tahun 85 itu kalau dilihat secara mata ya kalau dipegang sih kulitnya baik-baik aja ya. Kulit baik-baik aja, kelihatan kulit ya maksudnya kalau sepatu kulit ya udah kulit gitu kan. Banyak yang berpikir ya udah kulit gitu. Nah begitu hasil restorasi dibongkar itu sebenarnya kulitnya itu tuh sudah ada beberapa yang getas, ada yang lapuk gitu. Nah kalau kita pun nge-treatment kita kan ada cuci, nah itu ada penurunan warna si materialnya. Kembalikan ke lembapannya. Kita cleaning dulu nih, di cleaning habis itu kita nanti nickel leather treatment buat ngembalikin kelembapan si kulitnya. Tapi kalau untuk awal kita bongkar itu pasti color liningnya atau si busa lah ya, paddingnya. Kalau orang nggak tahu padding itu apa, Kak, busa di dalam di dalam lining, di belakang lining. Nah itu sering udah 85 itu banyak yang rusak, otomatis rusak. Udah pasti busanya hancur gitu, busanya hancur, kering ya, crunchy. Terus soalnya itu licin, patah, udah nggak bisa marking lagi, nge-grip lagi itu nggak bisa. Nah ada lagi biasa tuh back counter inside di belakang itu ada yang patah, ada yang ketekuk. Nah biasa tuh diganti. Kalau step-stepnya restorasi otomatis pertama kan
upper sama sole itu dibongkar dulu. Nah ini ada di rekon, ya kan, dibongkar semua total. Nah, ini ada yang lucu nih, cerita lucu. Bukan lucu sih, sebenarnya lebih ke arahnya dari si 85 ini kita bisa ambil nih untuk collection. Dan itu rata-rata setiap konsumen yang masuk ke Red Lab itu minta hancuran dari collar, ya kan, dari view, dari solnya itu disimpan. IG ada di @redlab. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin itu 0858 15 88 8817. Itu memang kita ada private class juga. Nah, private class itu biasanya orang datang kontekan lewat admin. Nanti kita janjian appointmentnya kapan, waktunya gitu. Nah, itu ada private class. Adapun yang memang kita nanti nextnya itu mau buka kelas, kelas terbuka. Ada kurikulumnya, nanti sudah ada kurikulumnya, sudah siap gitu. Nanti tinggal memang kita ada beberapa pembagian gitu. Ada yang dari basic gitu. Kalau basic itu berarti basic itu mempelajari tentang si service. Oke, service. Service ya dari A to Z-nya service itu gitu. Dan lebih step berikutnya kalau emang di atasnya basic ada, nanti yaitu spesifik. Kategori spesifik gitu. Ya misalkan dia mau yang dipelajarin itu servisnya untuk sepatu apa? Sepatu general kan. Kalau di basic itu mempelajari lebih ke arahnya materialnya. Apa sih material sepatu itu, ada beberapa kategori kan, ada beberapa jenis. Nah itu kita pelajarin semuanya, penanganannya seperti apa, basicnya. Ya, di basic itu. Nah begitu dia naik di atasnya basic, medium lah kita sebut lah, kelas medium gitu di atas basic, itu lebih spesifik. Rekon-rekon beda kelas. Itu udah naik lagi yang ketiga. Jadi kalau udah rekon-dekon, oh sudah, ini tidak dipelajarin, yang basicnya itu tidak ada, langsung kita bikin pattern pola, bikin pattern pola kan, kita jahit, pemilihan material. Nah donasi misalkan gue ngajak itu sih lebih ke arahnya sekreatif ngajak, kalau lu punya nih, daripada itu sepatu dibuang gitu kan, dan sebenarnya masih layak nih, ya kirim nih ke Red Lab gitu kan. Nanti sudah kami terima, itu kami bersihkan dulu, kami proses servisnya, baru nanti kami distribusi ke beberapa tempat, beberapa lokasi gitu kan. Nah kalau untuk rutinitas yang keseringan itu kita main di jalan, jadi berdonasinya itu di jalan gitu. Nah untuk lebih arahnya itu para pelakunya itu kita tarik beberapa relawan, ataupun bisa juga ngambil dari tim buat distribusi sepatu si donasi gitu. Kayak kemarin gue gabung sama beberapa kawan untuk mendistribusikan sepatu donasi, dan itu pun ada kelas belajar juga di sana. Ya itu ke satu yayasan, ada juga pernah kita kirim ke beberapa orang yang membutuhkan tuh, kayak ya pekerja jalanan gitu. Ide awal gue tuh dari pertama dulu kan ya kerja gitu, terus gue sering ke daerah-daerah terpencil gitu kan. Terus dari situ, plus gue dulu juga punya cerita juga kan, kalau gue tuh kayak gue mesti pakai sepatu gitu berdua gitu sama kakak gue ya kan, kayak zaman krisis moneter ya kan, pasti kan ya paham lah gitu kan, nggak perlu gimana ya. Jadi kayak gue beli satu sepatu makanya berdua, kayak sepatu olahraga beli satu gitu, sepatu basket beli satu makanya berdua gitu. Nah kebetulan itu kan kayak gantian gitu, makanya di jam yang berbeda gitu. Gue lupa ya 2018 kalau saya mulai posting, gue bikin. Jadi sepatu itu kalau ada yang mau berdonasi sepatu bekas yang sudah tidak terpakai dan masih layak, gue bikin dua kategori kan. Dua kategori gitu, uppernya masih oke atau solnya masih oke. Jadi kalau solnya masih oke, gue bisa kanibal kan, bisa ambil solnya buat upper yang masih bagus itu. Nah dari situ bergerak,
Nah, gue mainnya di sosial media. Nah, kawan-kawan dari sosial media yang follow kita itu banyak yang komunikasi untuk nanya prosesnya seperti apa gitu. Barang itu dikirimkan ke kita aja gitu. Nah, gue masih kesulitan itu kalau ada anak-anak balita, anak-anak kecil. Nah, itu rata-rata nih yang masuk ke Crate Lab itu sepatunya orang dewasa. Oh, lu tetap membutuhkan sepatu-sepatu untuk balita ya? Balita atau anak-anak SD gitu ya, TK SD gitu kan. Karena kan banyak yayasan atau panti asuhan itu justru anak-anak kecil kan. Nah, gue masih itu mentok tuh di situ. Keterbatasan banget itu. Bukannya kita nggak ada, memang dari donatur itu nggak ada. Masih sedikit lah. Makanya itu kan Bikin campaign ya? mungkin lebih ke arahnya spesifiknya untuk kategorinya ya mungkin ya. Soalnya kalau gue ditanya kan ada sih sempat sering kali, kok nggak ke yayasan, kok nggak ke yatim piatu ya, yayasan gitu yang anak-anak kecil gitu yang SD atau SMP. Ya bukannya kita nggak mau gitu, tapi itemnya nggak ada gitu. Makanya itu kan kok di jalan mulu, kok nggak ke yayasan gitu, ke panti asuhan kah atau kemana gitu. Kenapa kita turunnya ke jalan? Karena sepatu yang datang ke kita tuh sepatu-sepatu orang dewasa gitu. Jadi kita distribusinya tuh banyakan tuh di jalan gitu kan, kayak entah ke tim oren, tim yang masih tim sapu, adapun ke ya pedagang kaki lima, nah, ya kan, ke tempat-tempat tukang sayur kita subsidiin beberapa gitu. Terima kasih Custom You Media sudah datang ke workshop kami. Nah, untuk selanjutnya, untuk custom info custom selanjutnya bisa pantengin terus nih di channel YouTube-nya Custom You Media. Jangan lupa ya, subscribe-nya ya.